Malam yang membara di Kampung Baru ketika api amarah membakar mobil polisi. Jumat dini hari itu, langit Kampung Baru, Harjamukti, Depok tampak biasa-biasa saja. Angin malam berhembus pelan, udara dingin menusuk tulang. Warga sebagian besar sudah terlelap. Tapi siapa sangka ketenangan malam itu akan berubah jadi kobaran api dan jeritan kepanikan. Sekitar pukul 01.30 waktu Indonesia Barat, 4 mobil polisi perlahan masuk ke kawasan Kampung Baru. Di dalamnya ada 14 anggota Satreskrim Polres Metro Depok. Datang dengan satu misi, menjemput seorang pria yang sudah 2 kali mangkir dari panggilan polisi. Bukan orang sembarangan, ia adalah ketua organisasi masyarakat atau bisa disebut ormas yang disegani di lingkungan itu. Orang-orang menyebutnya Bang D, sosok yang dikenal keras kepala, punya pengaruh besar dan suka pasang badan untuk urusan apapun di lingkungannya. Ia dituduh melakukan penganiayaan dan mengancam menggunakan senjata tajam ilegal. Perusahaannya juga dituduhnya merebut lahan, padahal bukti kepemilikan tak bisa ia tunjukkan. Namun bagi sebagian warga, Bang D bukan sekedar ketua ormas, ia pelindung, saudara, bahkan simbol kekuatan. Saat polisi tiba, suasana masih tenang. Mereka mengetuk rumah, menunjukkan surat perintah. Bang D keluar dengan wajah gelap, matanya menatap tajam para petugas. Namun, belum sempat polisi menjelaskan lebih jauh, Bang D melawan. Suara gaduh mulai terdengar. Pintu dan benda-benda pecah. Teriakan membangunkan warga dalam hitungan menit. Lorong-lorong sempit Kampung Baru mulai ramai. Warga keluar rumah berlarian melihat keributan yang terjadi di ujung gang. Polisi nyulik Bang D. Teriak seseorang, entah siapa yang mulai. Tapi kabar itu menyebar cepat seperti api kena bensin. Warga langsung naik pitam. Begitu Bang D dimasukkan ke dalam salah satu mobil polisi, rombongan kendaraan mulai bergerak keluar dari kampung. Tapi mereka tidak sendirian. Puluhan warga naik sepeda motor dan berjalan kaki mengejar mereka. Di pintu keluar Kampung Baru ada portal pintu penghalang dari besi yang biasanya dipakai untuk membatasi kendaraan masuk. Mobil pertama berhasil lolos membawa Bang D, tapi 3 mobil lainnya tertahan. Portal ditutup warga. Polisi yang terjebak di dalam tak bisa bergerak. Beberapa berusaha menenangkan warga, tapi amarah sudah membuncah. Kita bikin malu. Ketua kita diciduk kayak maling, teriak seorang pemuda. Lalu lemparan batu pertama melayang, disusul lemparan botol. Polisi mencoba bertahan, tapi jumlah mereka kalah jauh. Dalam hitungan menit, suara kaca pecah dan jeritan menggema, lalu kobaran api. Satu mobil mulai terbakar. Lalu yang kedua, yang ketiga pun ikut dilahap api. Asap hitam membumbung tinggi ke langit malam, menerangi wajah-wajah warga yang dibakar emosi. Mereka bersorak, beberapa menangis marah, lainnya merekam dengan ponsel.
Polisi yang tersisa mundur, mencoba menyelamatkan diri dan menghindari korban jiwa. Mereka tidak membalas, hanya mencoba bertahan. Untungnya tidak ada luka serius, tapi luka batin dan luka kepercayaan antara warga dan aparat itu lebih dalam. Pagi harinya, situasi baru mulai tenang. Asap sisa pembakaran masih mengepul. Mobil-mobil polisi tinggal rangka hangus. Polisi menetapkan 2 tersangka pembakaran dan langsung dibawa ke Polda Metro Jaya. Kapolres Metro Depok, Kombes Abdul Waras, menegaskan bahwa proses hukum akan terus berjalan. Penangkapan Bang D dilakukan karena proses hukum yang sah, bukan kriminalisasi. Tapi nyatanya di kampung itu Bang D bukan sekadar tersangka. Ia adalah simbol yang ketika disentuh menyulut api perlawanan. Kini kampung baru dalam sorotan. Warga diam-diam resah. Polisi bersiaga penuh. Tapi semua tahu luka itu belum sembuh. Kisah Jumat malam itu akan terus dibicarakan di warung kopi, di gang-gang kecil dan di kantor polisi. Dan mungkin entah kapan akan kembali jadi bara yang membakar jika tak disiram dengan keadilan dan dialog yang jujur. Hari berganti, Sabtu pagi menyapa kampung baru dengan udara lembab dan aroma sisa kebakaran. Bekas ban bak terbakar dan rangka mobil hitam gosong masih jadi tontonan warga. Anak-anak kecil bermain di dekat puing. Ibu-ibu berbisik pelan sambil menyapu halaman. Dan para lelaki duduk di pos ronda dengan raut wajah tegang. Ada yang gak beres ini, bisik Pak Udin, salah satu tokoh masyarakat yang biasanya adem. Kini matanya merah karena kurang tidur. Sejak kejadian itu, ia mengaku susah memejamkan mata. Takut jika malam berikutnya akan lebih panas dari sebelumnya. Sementara itu, di tempat lain Bang D kini duduk dalam ruang tahanan Polres Metro Depok. Sorot matanya masih tajam, tapi tubuhnya lebih tenang. Beberapa anak buahnya diam-diam mencoba menjenguk, tapi ditolak. Proses hukum sudah berjalan. Dan semua mata kini tertuju pada satu hal. Apakah ketua ormas itu benar-benar bersalah atau hanya sedang dijatuhkan? Polisi menggelar rapat terbatas. Situasi di lapangan dianggap rawan. Petugas ditambah patroli malam dilipat gandakan. Namun yang lebih penting, komunikasi dengan tokoh masyarakat mulai dilakukan. Kapolsek, Babinsa, dan beberapa perwakilan warga mulai turun tangan. Tapi jelas, ini bukan perkara mudah. Masyarakat sekarang sudah percaya, apalagi kalau yang ditangkap itu punya peran besar di lingkungannya, ucap Pak Lurah Harjamukti dalam pertemuan mendadak dengan petugas. Situasi menjadi dilema. Di satu sisi, hukum harus ditegakkan. Tapi di sisi lain, hukum seringkali kalah oleh loyalitas sosial, terutama kalau sudah menyangkut ormas yang merasa tanah dan harga dirinya diganggu. Di tengah suasana itu muncul cerita lain. Sebuah perusahaan properti yang mengklaim punya hak atas lahan tempat Bang D mendirikan bangunan semi permanen. Ternyata sudah mengajukan somasi sejak berbulan-bulan lalu. Namun karena pengaruh Bang D yang begitu besar di lapangan, perusahaan itu justru tak berani bertindak tegas. Kami sempat kirim surat peringatan 3 kali, tapi malah dibalas dengan pemasangan plang milik ormas. Dan bangunan berdiri begitu saja, kata perwakilan perusahaan. Mereka bahkan pernah mencoba menemui warga, tapi langsung ditolak mentah-mentah. Disinilah benang kusut itu mulai terurai.
Antara urusan legal formal dan kenyataan di lapangan ada jurang besar yang tak mudah dijembatani. Di Kampung Baru, suara ketua ormas lebih nyaring daripada sertifikat tanah.